Iri adalah penyelamat di akhir bulan, teman setia saat begadang mengerjakan tugas, dan jawaban paling instan saat hujan turun tanpa henti. Kita semua kenal dan mungkin kita semua suka mie instan. Tapi di balik setiap bungkusnya yang praktis, ada sebuah rumor gelap yang diwariskan dari satu broadcast message ke broadcast message lainnya. Rumor yang mengatakan bahwa setiap helai mie-nya dilapisi oleh zat berbahaya, sebuah lapisan lilin yang katanya butuh berhari-hari untuk dicerna oleh tubuh, dan diam-diam menumpuk menjadi penyebab penyakit mematikan seperti kanker. Pertanyaannya, benarkah itu? Apakah di dalam kenikmatan semangkuk mie instan, kita juga menelan sebuah kebohongan besar? Di video ini, kita akan membedah tuntas buktinya, memisahkan antara fakta dan fiksi. Mitos lapisan lilin pada mie instan adalah makhluk yang berbeda. Ia adalah hantu digital. Sebuah legenda urban yang lahir, tumbuh, dan menyebar bukan di jurnal medis, melainkan di belantara dunia maya. Asal-usulnya anonim, namun jejak digitalnya bisa kita lacak. Mitos ini adalah contoh sempurna dari apa yang disebut misinformasi viral. Ia dirancang, entah sengaja atau tidak, agar mudah dipercaya dan sangat mudah untuk dibagikan. Mari kita bedah anatomi dari hoax ini. Mengapa ia begitu sukses dan menipu jutaan orang selama bertahun-tahun? Pertama, ia memiliki inti logika yang terdengar masuk akal bagi orang awam. Pesan hoaxnya seringkali dimulai dengan pertanyaan sederhana. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa mie instan tidak lengket satu sama lain saat direbus? Bagi kita yang tidak tahu proses pembuatan makanan industri, pertanyaan ini terdengar valid. Lalu hoax ini menawarkan jawaban yang simpel dan seolah-olah logis. Karena setiap helainya dilapisi lilin. Ini adalah penjelasan yang mudah dicerna, meskipun sepenuhnya salah. Logika yang dangkal ini adalah kail pertama yang membuat banyak orang terpancing. Kedua, hoax ini menyajikan bahaya yang spesifik dan terukur, membuatnya terdengar lebih ilmiah dan kredibel. Pesannya tidak hanya mengatakan lilin itu berbahaya, ia memberikan detail yang menakutkan seperti tubuh kita membutuhkan waktu minimal 2 hari untuk mencerna lapisan lilin tersebut. Angka spesifik seperti 2 hari ini memberikan ilusi data dan riset, membuatnya terdengar jauh lebih meyakinkan daripada sekadar peringatan yang samar. Ketiga, dan ini yang paling kuat, hoax ini menghubungkan bahaya tersebut dengan konsekuensi yang paling kita takuti, kanker. Dengan menambahkan klaim bahwa akumulasi lilin di dalam usus dapat memicu sel kanker, pesan ini beralih dari sekadar informasi menjadi sebuah ancaman emosional yang kuat. Rasa takut adalah motivator terbesar yang mendorong seseorang untuk bertindak, dan dalam hal ini, bertindak untuk menyebarkan informasi tersebut. Keempat, hoax ini seringkali dibungkus dengan solusi atau saran praktis. Pesannya sering diakhiri dengan nasihat seperti, berilah jeda minimal 3 hari setiap kali Anda makan mie instan, atau jangan minum air dingin setelah makan mie agar lilinnya tidak menggumpal. Saran-saran ini membuat si penyebar pesan merasa telah memberikan tips kesehatan yang berguna. Sebuah tindakan kepedulian, mereka merasa sedang membantu, bukan menyebarkan kebohongan. Dengan keempat elemen ini, logika dangkal, bahaya spesifik, konsekuensi menakutkan, dan solusi praktis, lahirlah sebuah legenda digital yang sempurna. Sekarang mari kita telusuri bagaimana legenda ini melakukan perjalanan keliling dunia digital Indonesia. Jejak awalnya bisa kita temukan di era awal internet populer, melalui email berantai. Mungkin beberapa dari Anda masih ingat pesan-pesan dengan subjek FWD penting, sebarkan, yang memenuhi inbox kita. Pesan tentang lilin di mie instan adalah salah satu bintangnya, disebarkan dari satu milis ke milis lainnya. Kemudian, ia menemukan medium yang jauh lebih cepat dan personal, BlackBerry Messenger atau BBM. Di era keemasannya, fitur Broadcast Message atau BC menjadi kendaraan super untuk hoax ini. Pesan diterima langsung di ponsel, seringkali dari teman, kerabat, atau kolega, sumber yang kita anggap lebih bisa dipercaya daripada email dari orang asing. 1 BC dari orang yang berpengaruh di daftar kontaknya bisa menyebar ke ratusan, bahkan ribuan orang lain dalam hitungan jam. Dan akhirnya, mitos ini menemukan ekosistem yang paling sempurna untuk berkembang biak. Media sosial modern seperti Facebook dan terutama WhatsApp. Disinilah mitos lilin mie instan mencapai status legendarisnya, yang menjadi konten andalan di grup WhatsApp keluarga. Sebuah pesan yang dikirim oleh seorang paman, tante, atau bahkan orang tua kita, seringkali diterima tanpa pertanyaan. Otoritas figur keluarga membuat informasi tersebut terasa seperti sebuah nasihat yang tulus, bukan hoax.
Kemudahan menekan tombol forward atau share, menghilangkan semua hambatan, memungkinkan mitos ini untuk terus hidup dan menjangkau audiens baru setiap hari, bahkan hingga detik ini. Pertanyaannya, mengapa kita begitu mudah percaya dan menyebarkannya? Psikologinya sederhana. Kita melakukannya bukan karena niat jahat. Kita menyebarkannya karena kita peduli. Kita takut anggota keluarga atau teman kita sakit, dan kita ingin melindungi mereka. Keinginan untuk menjadi orang yang informatif dan bermanfaat adalah dorongan manusia yang sangat kuat. Mitos ini memanipulasi niat baik tersebut, mengubah kepedulian kita menjadi kendaraan untuk misinformasi. Jadi, mitos lapisan lilin ini bukanlah hasil dari sebuah konspirasi jahat oleh satu pihak, melainkan sebuah produk evolusi digital. Ia adalah cerita horor yang beradaptasi dari satu platform ke platform lain, mengeksploitasi ketidaktahuan kita tentang proses industri makanan dan memanfaatkan psikologi dasar manusia. Namun semua argumen dalam mitos ini berdiri di atas satu asumsi dasar, bahwa ada sesuatu yang aneh dan tidak alami dalam proses pembuatan mie instan, sehingga membutuhkan lapisan lilin tambahan. Tapi benarkah prosesnya begitu misterius? Apa sebenarnya rahasia yang membuat mie bisa matang hanya dalam 3 menit? Untuk membantah sebuah legenda, pertama-tama kita harus memahami dunia nyata di baliknya. Setelah kita menyelami bagaimana legenda digital tentang lapisan lilin lahir dan menyebar, saatnya kita mengalihkan fokus dari dunia maya ke dunia nyata. Untuk benar-benar memahami mengapa mitos tersebut tidak masuk akal, kita harus terlebih dahulu menjawab sebuah pertanyaan yang sangat mendasar yang mungkin jarang kita pikirkan. Apa sebenarnya rahasia di balik kata instan? Bagaimana bisa sebongkah mie yang keras dan kering bisa berubah menjadi makanan hangat yang siap santap hanya dalam 3 menit? Jawabannya tidak terletak pada zat kimia misterius atau lapisan rahasia, melainkan pada sebuah proses rekayasa pangan yang cerdas dan efisien di dalam pabrik. Semuanya dimulai dari bahan-bahan baku yang sebenarnya sangat sederhana dan kita kenal. Bahan utama dan terpenting adalah tepung terigu. Bukan sembarang tepung, melainkan tepung terigu protein tinggi yang kaya akan gluten. Gluten inilah yang berfungsi sebagai kerangka, memberikan mie instan tekstur kenyal dan elastis yang khas saat kita kunyah. Selain tepung, bahan dasarnya adalah air untuk membuat adonan, garam untuk memperkuat jaringan gluten dan memberi rasa dasar, serta sedikit minyak nabati. Terkadang, ditambahkan juga larutan alkali yang disebut kansui, sebuah praktik tradisional dalam pembuatan ramen di Jepang, yang membantu memberikan warna kekuningan dan tekstur yang lebih kenyal pada mie. Tidak ada bahan rahasia di sini. Ini adalah bahan-bahan yang sama yang bisa Anda temukan di dapur pembuatan mie pada umumnya. Di pabrik, bahan-bahan ini dicampur dalam sebuah mesin pengaduk raksasa untuk membentuk adonan yang kalis. Setelah itu, adonan akan melalui tahap yang krusial, proses pemipihan. Adonan dilewatkan berulang kali melalui serangkaian rol baja besar yang menekannya menjadi lembaran-lembaran tipis. Proses ini tidak hanya membuat adonan menjadi tipis, tetapi juga membantu mengembangkan jaringan gluten secara merata, memastikan setiap helai mie akan memiliki kekenyalan yang konsisten. Setelah lembaran adonan mencapai ketipisan yang diinginkan, ia akan masuk ke mesin pemotong yang akan mengirisnya menjadi helai-helai mie yang kita kenal. Lalu helai-helai mie ini akan dilewatkan melalui sebuah mesin yang membuatnya menjadi bergelombang. Bentuk gelombang ini bukan hanya untuk estetika. Ia memiliki 2 fungsi teknis yang penting. Pertama, untuk mencegah helai-helai mie saling menempel saat dibentuk menjadi balok. Dan kedua, untuk menambah luas permukaan mie, yang nantinya akan membantu proses pemasakan dan rehidrasi menjadi lebih cepat. Sampai di sini, prosesnya masih mirip dengan pembuatan mie biasa. Namun langkah berikutnya adalah langkah yang menjadi jantung dari teknologi mie instan. Rahasia mengapa mie ini bisa instan adalah karena ia sebenarnya sudah dimasak hingga matang sempurna di dalam pabrik, lalu dikeringkan. Anda tidak sedang memasak mie mentah saat menyeduhnya di rumah. Anda hanya sedang mengembalikan air ke dalam mie yang sudah matang. Ada 2 metode utama yang digunakan industri untuk proses pemasakan dan pengeringan ini. Metode pertama dan yang paling umum adalah penggorengan. Setelah helai-helai mie dikukus terlebih dahulu untuk memasaknya, balok-balok mie tersebut akan berjalan melewati sebuah bak besar berisi minyak sawit panas dengan suhu sekitar 140 hingga 160 derajat Celcius. Mie ini akan digoreng selama 1 hingga 2 menit. Proses penggorengan ini memiliki 2 tujuan utama. Pertama, ia mematangkan mie secara tuntas. Kedua, dan ini yang paling penting,
Suhu minyak yang sangat panas menyebabkan semua molekul air yang terperangkap di dalam adonan mie mendidih dan menguap dengan sangat cepat. Saat air ini keluar, ia meninggalkan jutaan rongga atau pori-pori mikroskopis di seluruh struktur mie. Bayangkan mie itu seperti sebuah spons kering. Proses penggorengan inilah yang menciptakan lubang-lubang kecil di seluruh bagian spons tersebut. Metode kedua, yang biasanya digunakan untuk produk mie instan yang diposisikan sebagai pilihan lebih sehat atau premium, adalah pengeringan udara panas. Dalam metode ini, setelah dikukus, mie tidak digoreng, melainkan dilewatkan melalui sebuah oven atau lorong panjang yang dialiri udara sangat panas dan kering selama 30 hingga 60 menit. Proses ini juga menghilangkan kadar air secara efektif, sama seperti penggorengan. Namun hasilnya adalah mie dengan kandungan lemak yang jauh lebih rendah. Apapun metodenya, baik penggorengan maupun pengeringan udara, tujuannya sama: menghilangkan hampir semua kadar air dari mie yang sudah matang. Hasil akhirnya adalah balok mie yang kering, ringan dan stabil, yang bisa disimpan selama berbulan-bulan tanpa menjadi basi. Dan karena rongga-rongga mikroskopis yang tercipta selama proses dehidrasi inilah, keajaiban 3 menit itu bisa terjadi. Saat Anda menuangkan air panas ke dalam mangkuk, air bisa dengan cepat meresap kembali ke dalam mie melalui pori-pori tersebut, mengisi kembali struktur sponsnya, sebuah proses yang disebut rehidrasi. Mie tersebut tidak perlu dimasak dari awal. Ia hanya perlu dihidupkan kembali. Tidak ada sihir, hanya ilmu fisika dan kimia sederhana tentang penguapan dan penyerapan. Jadi sekarang kita tahu rahasianya. Mie instan bisa cepat saji karena proses pemasakan dan dehidrasi di pabrik, terutama melalui penggorengan. Proses penggorengan inilah yang meninggalkan sedikit sisa minyak dan menciptakan tekstur uniknya. Tapi apakah proses yang sudah sangat efektif ini juga melibatkan penambahan zat misterius lain? Apakah benar ada lapisan lilin yang sengaja ditambahkan untuk membuatnya tidak lengket? Sekarang setelah kita paham prosesnya dari awal hingga akhir, saatnya kita membedah klaim tersebut secara langsung. Kita sudah memahami proses pembuatan mie instan dari adonan hingga menjadi balok mie kering yang siap diseduh. Kita tahu bahwa rahasianya terletak pada proses pemasakan dan dehidrasi, yang paling umum dilakukan melalui penggorengan. Sekarang, dengan bekal pengetahuan ini, mari kita letakkan mitos lapisan lilin di atas meja bedah, dan kita diseksi klaim tersebut satu persatu. Tuduhan utamanya adalah adanya sebuah lapisan lilin misterius yang sengaja ditambahkan oleh pabrik. Mari kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Dari mana orang mendapatkan ide ini? Kemungkinan besar, persepsi ini lahir dari sensasi fisik yang kita rasakan. Mie instan yang digoreng memang terkadang terasa sedikit licin, atau meninggalkan sedikit kilau berminyak di bibir. Bagi pikiran yang tidak terbiasa dengan proses produksi pangan, sangat mudah untuk melompat ke kesimpulan bahwa ada sesuatu yang ditambahkan, dan lilin menjadi kambing hitam yang terdengar plausibel. Namun kebenaran ilmiahnya jauh lebih sederhana dan sama sekali tidak misterius. Sensasi licin dan kilau tersebut bukanlah berasal dari lapisan lilin tambahan. Itu adalah sisa residu dari minyak goreng nabati, biasanya minyak sawit, yang digunakan dalam proses penggorengan. Ini sama persis seperti saat Anda menggoreng kentang, tempe, atau ayam. Meskipun sudah Anda tiriskan sebaik mungkin, akan selalu ada sedikit lapisan tipis minyak yang tertinggal dan menempel di permukaan makanan tersebut. Lapisan minyak inilah yang memberikan kilau dan sensasi licin di mulut. Jadi apa yang selama ini disalahartikan sebagai lilin, sebenarnya hanyalah sisa minyak goreng. Sekarang mari kita uji klaim ini dari sudut pandang yang lain. Sudut pandang produsen. Bayangkan Anda adalah pemilik pabrik mie instan yang memproduksi jutaan bungkus setiap hari. Tujuan utama Anda adalah membuat produk yang berkualitas dengan biaya seefisien mungkin. Sekarang, mari kita pikirkan tentang ide menambahkan lapisan lilin. Pertama, dari sisi biaya. Lilin, bahkan yang berkualitas pangan, food grade, adalah bahan baku tambahan. Artinya, ada biaya tambahan untuk setiap gram lilin yang digunakan. Untuk produk yang diproduksi secara massal dengan margin keuntungan yang tipis, menambahkan biaya untuk bahan yang sebenarnya tidak diperlukan adalah sebuah mimpi buruk finansial. Mengapa harus mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah signifikan? Kedua, dari sisi teknologi dan kerumitan. Coba bayangkan betapa sulitnya proses untuk melapisi setiap helai mie yang bergelombang dengan lapisan lilin yang merata dan sangat tipis. Sementara mie tersebut bergerak dalam kecepatan tinggi di lini produksi. Ini akan membutuhkan mesin-mesin baru yang sangat canggih, rumit, dan mahal. Ini akan menambah langkah-langkah baru dalam proses produksi yang sudah sangat efisien,
meningkatkan risiko kegagalan mesin, dan memperlambat output pabrik. Dari sudut pandang rekayasa industri, ini adalah ide yang sangat tidak praktis. Ketiga, dan ini yang paling penting dari sisi fungsionalitas, alasan utama yang diklaim oleh mitos ini adalah bahwa lilin ditambahkan agar mie tidak lengket. Kenyataannya, masalah lengket ini sudah teratasi oleh proses yang sudah ada. Bentuk mie yang bergelombang dan proses dehidrasi yang cepat, baik melalui penggorengan maupun pengeringan udara, sudah cukup untuk memastikan helai-helai mie tidak menggumpal menjadi satu bongkahan besar. Menambahkan lilin untuk mencegah lengket itu ibarat memakai payung di dalam mobil untuk menghindari hujan. Masalahnya sudah teratasi dengan cara yang lebih mendasar dan efisien. Sebagai bukti pembanding yang tak terbantahkan, mari kita lihat kembali metode produksi kedua, mie instan yang dikeringkan dengan udara panas. Produk-produk ini, yang sering dijual di segmen premium, sama sekali tidak pernah menyentuh bak minyak goreng. Namun jika Anda membukanya, balok mie-nya juga kering dan tidak lengket satu sama lain. Fakta ini saja sudah cukup untuk meruntuhkan seluruh argumen lapisan lilin. Jika mie yang tidak digoreng saja tidak lengket tanpa perlu lilin, mengapa mie yang digoreng tiba-tiba membutuhkannya? Jawabannya, karena memang tidak ada yang membutuhkannya. Terakhir, mari kita bedah klaim turunannya yang paling menakutkan, bahwa lapisan lilin ini membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari untuk dicerna. Mari kita berandai-andai sejenak bahwa lilin itu benar-benar ada. Lilin yang aman untuk makanan, seperti yang biasa digunakan untuk melapisi apel agar berkilau, atau pada beberapa jenis permen. Secara kimia adalah sejenis lipid atau lemak yang sangat sulit dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Tubuh kita tidak memiliki enzim yang tepat untuk memecahnya. Jadi, jika mie instan benar-benar dilapisi lilin dalam jumlah yang signifikan, lilin tersebut tidak akan dicerna selama 2 hari. Sebaliknya, ia akan melewati sistem pencernaan kita hampir tanpa perubahan, dan akan ikut keluar bersama sisa makanan lainnya. Jika klaim itu benar, maka Anda seharusnya bisa melihat sisa-sisa lilin tersebut di akhir proses pencernaan. Tentu saja, hal ini tidak pernah terjadi, karena lilin itu memang tidak pernah ada di sana sejak awal. Jadi, setelah kita bedah dari berbagai sisi, sensasi fisik, logika industri, bukti pembanding, hingga klaim pencernaan, mitos lapisan lilin ini runtuh total. Ia adalah sebuah hantu yang lahir dari kesalahpahaman sederhana tentang sisa minyak goreng. Tapi, jangan hanya percaya pada argumen logika saya. Di bagian selanjutnya, kita akan melihat bukti final yang paling kuat. Apa kata hasil uji laboratorium dan pernyataan resmi dari Badan Pengawas Pangan yang berwenang di negara kita? Kita sudah membuktikan bahwa dari sudut pandang logika dan proses industri, klaim tentang lapisan lilin pada mie instan sama sekali tidak masuk akal. Itu tidak efisien, tidak ekonomis, dan secara fungsional tidak diperlukan. Namun dalam dunia sains, argumen logika saja tidaklah cukup. Kita membutuhkan bukti empiris yang dingin dan keras. Saatnya kita memanggil saksi ahli utama kita. Hasil uji laboratorium dan pernyataan resmi dari lembaga-lembaga yang memiliki otoritas tertinggi untuk melindungi kita sebagai konsumen. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Jika mie instan benar-benar dilapisi lilin secara massal selama puluhan tahun, seharusnya buktinya ada di mana-mana, bukan? Seharusnya ada banyak sekali penelitian di jurnal-jurnal ilmiah yang menganalisis komposisi lapisan ini. Seharusnya ada laporan-laporan dari lembaga konsumen yang mendeteksinya. Kenyataannya adalah kebalikannya. Dalam semua literatur ilmiah yang telah dipublikasikan, dalam semua database penelitian pangan, tidak ada satupun studi kredibel yang pernah menemukan dan mengidentifikasi adanya lapisan lilin yang sengaja ditambahkan pada produk mie instan komersial. Para ilmuwan pangan, ahli kimia, dan regulator di seluruh dunia telah menganalisis produk-produk ini berkali-kali. Mereka mencari berbagai hal, kontaminan, logam berat, bakteri, dan komposisi nutrisi. Namun hantu bernama lapisan lilin ini tidak pernah muncul di bawah mikroskop mereka. Dalam dunia investigasi ilmiah, ketiadaan bukti setelah pencarian yang begitu ekstensif dan panjang adalah sebuah bukti yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita cari kemungkinan besar memang tidak ada. Namun kita tidak perlu hanya bergantung pada ketiadaan bukti. Kita memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat. Pernyataan afirmatif dari lembaga yang paling berwenang. Di Indonesia, lembaga tertinggi yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap makanan dan obat yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau BPOM.
BPOM bukanlah lembaga yang bisa dianggap enteng. Sebelum sebungkus mie instan bisa dijual secara legal di warung dekat rumah Anda, ia harus melalui serangkaian evaluasi yang ketat dari BPOM untuk mendapatkan nomor izin edar, yang biasanya ditandai dengan kode BPOM RIMD. Terkait mitos lapisan lilin ini, posisi BPOM sangat jelas dan konsisten. Selama bertahun-tahun melalui berbagai siaran pers, klarifikasi publik di situs web mereka, dan pernyataan dari para pejabatnya, BPOM telah berulang kali dan dengan tegas menyatakan bahwa isu tersebut adalah hoax. Mereka telah mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pengujian laboratorium mereka, mie instan yang terdaftar di Indonesia tidak mengandung lilin. Penting untuk dipahami apa yang BPOM lakukan. Mereka tidak hanya membaca label, mereka melakukan evaluasi keamanan, mutu, dan gizi produk. Ini termasuk meninjau semua bahan yang digunakan, proses produksi, hingga melakukan pengujian sampel di laboratorium untuk memastikan produk akhir sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mereka menguji ada tidaknya cemaran mikroba, logam berat, dan memastikan bahwa semua bahan tambahan pangan yang digunakan ada dalam daftar yang diizinkan dan tidak melebihi batas aman. Lilin tidak ada dalam daftar bahan yang diizinkan untuk produk mie. Jika ada produsen nakal yang mencoba menambahkannya, produk tersebut tidak akan pernah mendapatkan izin edar dari BPOM. Otoritas ini tidak hanya berlaku di Indonesia. Ini adalah konsensus global. Di Amerika Serikat, Food and Drug Administration atau FDA, yang merupakan salah satu badan pengawas pangan paling ketat di dunia, juga tidak pernah menemukan adanya lapisan lilin pada mie instan yang beredar di sana. Begitu pula dengan lembaga-lembaga serupa di Eropa, Australia, Jepang, dan negara-negara lain. Komunitas regulator pangan internasional sepakat dalam masalah ini. Sekarang mungkin ada dari Anda yang melihat daftar komposisi di belakang bungkus mie instan dan merasa curiga. Ada nama-nama yang terdengar kimiawi dan rumit. Mungkinkah salah satunya adalah nama lain dari lilin? Jawabannya adalah tidak. Mari kita ambil satu contoh umum. Gom guar atau guar gum. Namanya mungkin terdengar asing, tapi ini adalah bahan tambahan pangan yang sangat umum dan aman. Gom guar adalah sejenis serat yang diekstrak dari kacang guar, sejenis polong-polongan. Dalam industri makanan, ia berfungsi sebagai penstabil dan pengental. Dalam mie instan, ia membantu mengikat air dalam adonan, menjaga tekstur mie agar tetap kenyal dan tidak mudah hancur saat dimasak. Bahan-bahan seperti ini, bersama dengan pengatur keasaman atau antioksidan, adalah bahan tambahan pangan yang telah dipelajari secara ekstensif selama puluhan tahun dan telah dinyatakan aman untuk dikonsumsi oleh BPOM dan otoritas global lainnya dalam batas penggunaan yang wajar. Mereka adalah bagian dari teknologi pangan modern, dan mereka sama sekali bukan lilin. Jadi, putusan akhir dari pengadilan sains sudah sangat jelas dan tidak bisa diganggu-gugat. Bukti dari laboratorium di seluruh dunia Henning tidak menunjukkan apa-apa. Sementara itu, suara dari otoritas keamanan pangan tertinggi, dari BPOM di Jakarta hingga FDA di Washington, bergaung dengan lantang dan serempak. Tidak ada konspirasi lapisan lilin di dalam mie instan Anda. Mitos ini secara resmi telah dinyatakan sebagai hoax, tapi ini membawa kita ke sebuah paradoks yang menarik. Jika mie instan telah dibebaskan dari tuduhan paling menakutkan ini, mengapa ia masih memiliki reputasi yang begitu kuat sebagai makanan yang tidak sehat jika bahayanya bukanlah zat rahasia yang tersembunyi? Lalu di mana letak masalah yang sebenarnya? Kita sudah secara resmi menutup kasus lapisan lilin. Bukti dari logika industri, uji laboratorium, hingga pernyataan otoritas pangan tertinggi seperti BPOM, semuanya sepakat. Mitos tersebut adalah hoaks. Mie instan Anda aman dari konspirasi zat berbahaya yang tersembunyi. Tapi, ini mungkin justru memunculkan pertanyaan yang lebih penting. Jika mie instan aman dari lilin, mengapa reputasinya sebagai makanan yang tidak sehat begitu melekat kuat? Mengapa ahli gizi dan dokter seringkali menyarankan kita untuk tidak mengonsumsinya setiap hari? Disinilah kita harus berpikir kritis dan membedakan antara aman dan sehat. Sebuah makanan bisa jadi 100% aman untuk dikonsumsi, dalam artian tidak mengandung racun atau zat berbahaya, namun belum tentu menyehatkan jika menjadi bagian utama dari pola makan kita. Bahaya sebenarnya dari mie instan bukanlah sebuah rahasia yang tersembunyi, melainkan sesuatu yang terpampang jelas di depan mata kita, tertulis di belakang setiap bungkusnya, tabel informasi nilai gizi. Mari kita selidiki para pelaku yang sesungguhnya.
yang telah dibuktikan oleh ribuan penelitian ilmiah sebagai faktor risiko bagi kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Buronan utama dan yang paling signifikan adalah natrium, atau yang lebih kita kenal sebagai garam. Bumbu mie instan adalah sebuah bom rasa, dan rasa gurih yang kuat itu sebagian besar datang dari kandungan garam yang sangat tinggi. Tubuh kita memang membutuhkan natrium untuk berfungsi, tapi hanya dalam jumlah kecil. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan asupan natrium harian untuk orang dewasa tidak lebih dari 2000 mg, atau setara dengan 1 sendok teh garam dapur. Sekarang coba periksa bungkus mie instan di dekat Anda. Tidak jarang Anda akan menemukan kandungan natrium di dalamnya berkisar antara 1.500 hingga 1.100 mg per bungkus. Bahkan ada yang lebih tinggi. Artinya, hanya dengan menyantap satu porsi mie instan, Anda mungkin sudah menghabiskan 75% hingga 90% dari jatah maksimal natrium Anda untuk seharian penuh. Konsumsi natrium yang berlebihan secara kronis adalah salah satu faktor risiko utama untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi, pada gilirannya akan meningkatkan risiko penyakit-penyakit yang jauh lebih serius, seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Inilah pelaku pertama yang paling nyata dan terukur secara ilmiah. Pelaku kedua adalah komplotan senyap, lemak jenuh, dan kalori. Seperti yang kita bahas sebelumnya, sebagian besar mie instan melewati proses penggorengan untuk membuatnya kering dan cepat matang. Proses ini secara efektif membuat mie menyerap cukup banyak minyak, biasanya minyak sawit. Akibatnya mie instan menjadi makanan yang padat kalori dan tinggi lemak, terutama lemak jenuh. Satu porsi mie instan bisa mengandung 350 hingga 500 kalori, setara dengan satu porsi makan lengkap, namun dengan nilai gizi yang sangat berbeda. Asupan lemak jenuh yang berlebihan telah lama dikaitkan dengan peningkatan kadar kolesterol jahat (LDL) dalam darah, yang dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Pelaku ketiga adalah sebuah janji yang kosong. Jika Anda merasa mendapat pencerahan dari video ini dan ingin selalu terdepan dalam membedakan fakta dan hoax, pastikan Anda mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dan agar Anda menjadi yang pertama tahu saat ada investigasi baru, jangan lupa untuk menyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih telah berpikir kritis bersama saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.